Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, ada hal yang ingin kita bahas kali ini mengenai kalau mereka menghujat selalu mengatakan menyebarkan kebenaran. Ketika mereka menghujat iman kekristenan, mereka menghujat Yesus, mentafsirkan ayat demi ayat, itu oleh RT 066 mereka menganggap mereka lagi menyampaikan kebenaran. Mereka lagi berdakwah. Dan bahkan mereka dianggap pahlawan. Ada yang menganggap mereka itu adalah menjalankan tugasnya sebagai pendakwah. Nah, saudaraku, ketika kebenaran yang kita sampaikan, mereka menuduh kita menghujat. Padahal apa yang kita sampaikan itu berdasarkan yang tertulis. Ada datanya, ada dalilnya, ada ayatnya. Lalu kita bertanya kepada mereka. Nah, pertanyaan kita itu dianggap satu penistaan. Kalau mereka jelas-jelas menista, tidak bisa dibuktikan ayat dalilnya, justru mereka mengatakan kalau mereka lagi berdakwah membela kebenaran. Padahal mereka jelas-jelas menghujat. Dan hukum penistaan agama tidak berlaku seolah-olah. Sangat jelas dan sangat sering kita melihat di media sosial. Kita mendengar, melihat, memperhatikan bagaimana olok-olokan mereka tentang Alkitab. Bagaimana olok-olokan mereka tentang iman kekristenan. Bagaimana olok-olokan mereka tentang Yesus Kristus. Tetapi mereka menganggap dirinya lagi berdakwah. Hujatan demi hujatan tidak bisa mereka buktikan. Mereka menganggap lagi berdakwah, lagi menyampaikan kebenaran. Sementara kebenaran yang kita sampaikan itu dianggap menghujat. Contohnya Bapak Ibu yang sangat nyata, beberapa waktu yang lalu si Agustan itu jelas sekali disaksikan oleh banyak orang, dilihat oleh banyak orang, bahkan dikomentari oleh banyak tokoh agama. Tetap beliau itu bebas dari penistaan dan dianggap lagi menyampaikan kebenaran, lagi berdakwah. Tidak tersentuh dengan hukum penistaan agama. Ini Bapak Ibu, dia kentutin Alkitab, dia olok-olok Tuhan Yesus, dia sebarkan berita hoak, berita bohong, tetap dianggap menyampaikan kebenaran dan berdakwah. Kainama, bagaimana olok-olokan dia tentang iman kita, tentang Alkitab, tentang Yesus. Bahkan dia menuduh Yesus Kristus menikah. Keji sekali tuduhan Kainama. Tetap dia dianggap pahlawan dan dia dianggap lagi menyampaikan kebenaran dan berdakwah. Entah dari mana dalil ayat yang dia pakai. Yang jelas tidak ada satupun ayat di dalam Alkitab yang kita imani kalau Yesus menikah. Tetapi si Kainama bisa menemukan ayat, entah di kitab mana dia ambil, dia kutip, lalu dia sampaikan di depan publik. Oleh publik dari RT 0666, si Kainama dianggap lagi berdakwah. Tidak ada penistaan agama. Nah, lalu bagaimana dengan pihak kita Bapak Ibu? Saudara bisa melihat sendiri, menilai sendiri apa yang akan terjadi dan apa yang terjadi. Nah, begitulah kura-kura saudaraku, ya. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk melihat firman Tuhan dalam Injil Yohanes 16. Ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, sampai ayat yang keempat. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Yesus berkata kepada para murid, dan
Yesus juga mengatakan hari-hari ini kepada kita semuanya firman yang sama yang tertulis 2022 tahun yang lalu, dan firman yang sama hari ini kita lihat, kita baca. Yesus mengatakan kepada kita, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Tuhannya, akan berbuat bakti bagi Allah, bagi Tuhan. Mereka berpikir orang-orang yang menganiaya orang-orang percaya, yang menganiaya orang yang percaya kepada Yesus, mereka menganggap dirinya lagi berbakti kepada Allah, lagi berbakti kepada Tuhan. Kata siapa Bang Pendi? Kata Alkitab. Di mana Bang Pendi tertulis? Dalam Injil Yohanes 16 ayat yang kedua. Maka Yesus mengatakan kepada kita, mengingatkan kita semuanya, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Artinya Bapak Ibu, ketika kita percaya kepada Yesus, kita beriman kepada Yesus, maka hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi pada kita. Dan dunia ingin kita menyangkal dia. Dan Yesus sudah mengingatkan kita, jangan pernah kamu kecewa dan kamu menyangkal aku dan kamu menolak aku. Ini diberitakan, ini diberitahukan, ini dikabarkan kepada kita orang yang sudah percaya kepada Yesus, agar iman percaya kita itu kuat, kokoh saudaraku. Maka Yesus mengulang, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Ini kita alami saudara. Ya, kita alami ini. Bagaimana kita ini dikucilkan. Ada yang terusir, ada yang tidak dianggap, ada yang sudah dicoret dari keluarga. Ada yang terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita mengalami kesedihan, kita mengalami penganiayaan, kita mengalami hal-hal yang tidak sangat enak saudaraku. Yesus sudah mengatakan sebelumnya. Maka itu terjadi dan hari ini kita melihat. Bahkan saya mendapatkan sebuah video Bapak Ibu. Di daerah Aceh ada mahasiswa yang diperlakukan secara tidak wajar dikarenakan menyebarkan tentang Paskah, mengucapkan Paskah. Nah, itu terjadi hal yang tidak masuk akal. Nah, mana videonya? Nah, ini videonya Bapak Ibu. Kasihan banget nih 4 mahasiswa Universitas Teguh Umar Aceh cuma karena menyebarkan flyer ucapan peringatan Jumat Agung menjadi masalah. Jadi 4 mahasiswa itu adalah anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa. Ketika Jumat Agung kemarin, mereka memposting ucapan selamat memperingati Jumat Agung di akun Instagram resmi DPM. Bukannya diapresiasi karena sudah menunjukkan sikap toleransi, tindakan mereka justru dipersoalkan. Mereka dianggap sudah murtad alias keluar dari Islam dan diminta untuk syahadat lagi. Lebih dari itu loh, mereka dipecat dari organisasi Dewan Perwakilan Mahasiswa. Nah, menurut pihak kampus, apa yang dilakukan 4 mahasiswa itu adalah salah karena ucapan itu dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. BTW, UTU itu kampus negeri umum loh. Banyak pihak yang menyayangkan hukuman yang diberikan sama 4 mahasiswa itu. Salah satunya Koordinator Jaringan Islam Anti Diskriminasi, Gus Aan Ansori. Gus Aan bilang harusnya DPM UTU diapresiasi karena telah menunjukkan cerminan intelektualisme dalam beragama, bukan malah dikecam. Gus Aan menilai pihak kampus sudah memberikan contoh yang tidak baik dengan menekan DPM UTU untuk menarik ucapan selamat itu. Peneliti dan kebijakan publik Muhammad Mirza Ardi juga menanggapi loh kasus ini. Katanya mengucapkan peringatan hari raya agama lain bukanlah hal yang salah. Apa yang dilakukan petinggi UTU jelas mengkhawatirkan. UTU yang dibiayai dari pajak warga, justru petingginya bersikap intoleran dan menunjukkan secara gamblang. Kita berharap Mendikbud memberikan teguran yang keras kepada petinggi UTU. Yuk kita terus kobarkan semangat toleransi. Nah, itu videonya saudara. Ya. Apakah itu masuk akal? Apakah itu karangan? Atau itu saya ada-adakan? Tidak saudara. Itu berita yang nyata. Bapak Ibu dengan si Tuhan, para pencinta channel Ilham Baget, sebagaimana saya katakan, saya bangga sekali ketika saya percaya kepada Yesus Kristus. Ternyata apa yang tertulis dalam Alkitab itu kita alami semuanya, dan kita lihat semuanya, dan tergenapi semuanya. Tidak ada satupun yang terlewati.
Semua apa yang tertulis kita lihat hari-hari ini, dan terjadi hari-hari ini, dan tergenapi hari-hari ini. Kita bisa rasakan hari-hari ini bagaimana teraniayanya, baik secara fisik maupun non-fisik, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sangat tidak enak. Tetapi Alkitab di ayat yang lain berkata, siapa yang bertahan sampai akhir, orang itulah yang dianggap pemenang. Nah, saya ingin menjadi seorang pemenang. Tentu juga saya berdoa kepada Tuhan, para pencinta channel Yelhabaget, orang Kristen di seluruh dunia. Secara khusus saya berdoa untuk para subscriber semuanya, para viewer semuanya. Kita semua bertahan sampai akhir. Apapun resiko, apapun yang kita alami, kita harus mempertahankan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Maka berdiri teguhlah di atas fondasi iman yang benar. Dengan resiko apapun, tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Dunia menghina kita, dunia mengancam kita, dunia mengatakan kita bla 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 bla. Dunia mengeksekusi kita, dunia memperlakukan kita secara tidak adil. Tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Ya Bapak Ibu, tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Nah, kita melihat ayat yang selanjutnya. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Kenapa mereka melakukan demikian? Karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Ini kata siapa? Kata Yesus. Maka kita berbahagia ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mengenal Tuhan kita lewat pribadi Yesua HaMasiah, lewat pribadi Yesus Kristus. Karena tidak ada satupun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Dan tidak ada satupun manusia yang datang kepada Yesus kalau tidak Roh Bapa yang menarik mereka. Tetapi sekalipun demikian, tugas kita orang yang percaya kepada Yesus memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, bersaksi Bapak Ibu. Sekalipun kita mengalami hal-hal yang tidak enak, tetap kita bersaksi. Apa yang kita alami, bagaimana hidup kita di dalam Yesus, kenapa kita harus percaya kepada Yesus. Sekalipun kita sendiri Bapak Ibu, kita tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Dan kita harus percaya kepada Dia yang datang dari surga. Dialah yang bisa membawa kita ke surga. Kenapa kita harus percaya kepada Dia? Karena kita tidak mau binasa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang keempat. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Ketika hal-hal yang tersebut kita lihat hari-hari ini, Yesus mengingatkan kita, aku sudah duluan mengatakan. Apa yang kamu alami hari ini, apa yang kamu lihat hari ini, apa yang kamu rasakan hari ini, aku telah mengatakannya kepadamu. Semuanya itu, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat. Datang masanya kamu ingat. Datang hari-hanya kamu ingat. Bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Luar biasa Bapak Ibu firman Tuhan. Ya, luar biasa. Jadi saudaraku, kembali seperti apa yang saya katakan di awal tadi. Kalau mereka menghujat iman kekristenan, menghujat Yesus, menghujat Alkitab, menghujat semua yang berbaur tentang kekristenan, lambang-lambang kekristenan, selalu mereka katakan mereka lagi menyebarkan kebenaran. Kalau kita orang Kristen menyebarkan kebenaran, dituduh menghujat. Saya ulangi, kalau mereka menghujat Alkitab, menghujat Yesus, selalu mengatakan menyebarkan kebenaran. Kalau kita orang Kristen menyebarkan kebenaran yang jelas-jelas, menyebarkan kebenaran, dituduh menghujat. Baik saudaraku, yang waras kiranya semakin waras, yang belum waras ayo berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan kritis, dan jangan takut untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Dia, kita tidak bisa berbuat apapun.
Hal apa yang tidak bisa kita berbuat? Hal untuk meraih kemenangan itu. Hal untuk masuk surga. Tidak bisa kita buat, kita lakukan sendiri. Dengan mengandalkan kekuatan sendiri, dengan mengandalkan amal, dengan mengandalkan pahala, itu tidak bisa kita lakukan tanpa kita percaya kepada Yesus. Assalamualaikum bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan Bapa Yahweh bishim Adonai Yeshua Hamasiah. Waruah Hakodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Beberapa hari ke depan, saya bersama dengan teman akan melakukan penginjilan ke daerah Lampung. Mungkin sampai ke Palembang, Jambi saudaraku. Bawa dalam doa syafaat saudara. Agar banyak orang-orang mengenal kebenaran. Banyak orang datang kepada Yesus. Tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apapun. Tanpa Yesus kita tidak akan bisa masuk surga. Dan tugas penginjilan adalah tugas setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus. Terima kasih.